Tuhan Yesus yang bersama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down, welcome home GB Pelita. Shalom. Shalom bagi saudara yang ada di live streaming. Terima kasih buat setiap saudara yang setia mengikuti baik Menara Doa Pagi jam 5 pagi dan mengikuti channel YouTube GB Pelita dan channel YouTube Suheri Gultom. Ada TikTok, Instagram, Facebook dan setiap kontennya pasti memberkati saudara. Silakan mengikuti setiap sosmed yang ada di GB Pelita. Hari ini kita diberkati dengan tema jangan lukai orang yang kamu cintai. Jangan lukai orang yang kamu cintai. Mari sama kita baca Efesus 4 ayat yang ke-29. 1, 2, ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat ini jelas berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Ada sesuatu yang menarik dalam sebuah pernikahan. Kalau saudara lihat orang yang menikah ya. Saya sudah menikah dan saya melihat banyak orang yang menikah juga. Saya punya pengalaman melukai pasangan saya yang saya cintai. Padahal saya mencintai dia, tapi saya melukai dia dengan kata-kata. Istri saya pun mencintai saya dan melukai saya dengan kata-kata. Sehingga kami saling melukai dan anak-anak pun terluka dan mereka saling melukai. Pasti itu sangat mengerikan. Tetapi yang ironinya, ada suami dengan istri orang lain sabar. Ada di sini, kalau ngomong dengan istri orang lain sabar. Oh terus bu, oh iya bu, terus bu, oh iya, terus bu. Sama istri orang lain sabar dia. Tapi sama istri sendiri, cepatlah, cepat. Intinya apa? Intinya apa? Gak sabar sama istri sendiri. Yang lebih ironinya lagi, sama istri orang lain dia lemah lembut. Oh begitu ya bu ceritanya ya. Oh terus bu, oh ya. Oh, wah, oh itu terus bu, oh ya. Dia lembut sama istri orang, tapi sama istri sendiri kasarnya bukan main. Menghancurkan mentalnya. Memang kau ya, gak bisa kau diandalkan. Entah manusia apalah kau ini. Bayangkan, ironinya, kenapalah engkau lembut sama orang, tapi kau kasar sama pasangan. Kenapalah engkau sabar, sopan kepada orang lain, tapi sama anakmu gak sabar. Yang lebih parah lagi pendeta. Mudah-mudahan bukan pendeta di GB Pelita lah ya. Kan pendeta ini kan mendengarkan curhat semua jemaat kan. Waduh, kalau pendeta ini kan kadang kalau melihat anak-anak di gereja, waduh Tuhan berkati ya, waduh baik-baik sekali anak-anak ini. Pak pendeta itu ramah kali di gereja. Tapi sampai ke rumah kesetanan. Dihabisinya semuanya. Sehingga istri dan anak-anaknya bilang, Pak mulai besok kami pindah ke gereja. Kenapa kalian pindah ke gereja? Karena kami lihat kalau papa di gereja bertobat. Kalau di gereja ramah. Saudara, ketika kenyamanan mengubah cara kita berbicara. Kepada orang lain, sopan, sabar, penuh pertimbangan. Tapi kepada pasangan, kepada anak-anak, kepada orang yang di keluarga, terserah. Kamu memang begitu dari dulu. Saya pernah mendengar istri saya tanya, jadi kita berangkat jalan-jalan mah, terserah. Coba ayo suami-suami, siapa yang pernah mendengar kalimat istrinya, terserah. Angkat tangan yang pernah. Oh, ini suami-suami yang bagus ini ya, gak pernah ya. Wah, terserah. Makan gak kita mah, pergi gak kita keluar, terserah aja, terserah. Multitafsirkan terserah. Apa arti terserah? Apa arti terserah menurut kalian lah? Terserah artinya, ya suka hatimu lah. Mau jadi atau tidak? Jadi. Kita bingung menafsirkan itu.
artinya dia sedang terluka, sedang tersakiti. Ingat ya, jadi dalam konteks pembicaraan, Alkitab bilang begini, apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Katakan, perkataan yang keluar dari mulutku ini, coba pegang mulutnya ya, yang Jabir itu. Kata sama-sama katakan, perkataan yang keluar dari mulutku ini, sambil gembok sedikit. 1, 2 ya. Perkataan yang keluar dari mulutku ini meluap dari hatiku ini. Ya sama-sama lah, pegang lu bibirmu yang Jabir itu. Perkataan yang keluar dari mulutku ini, 1, 2 ya. Meluap dari hatiku. Nah sekarang yang paling penting, mengatur kata-kata atau hatinya yang perlu. Pintar kalian. Lebih pintar loh kalian dari ibadah-ibadah lain. Puji Tuhan. Saudara, ya berarti hatinya dulu, betul? Oke, kalau hatinya terluka, kata-kata yang keluar dari mulutnya melukai. Kalau hatinya beracun, kata-katanya meracuni, toksik, red flag. Kalau hatinya pulih, kata-katanya memulihkan. Kalau hatinya sembuh, kata-katanya menyembuhkan. Kalau hatinya sehat, kata-katanya menyehatkan. Kalau hatinya semangat, kata-katanya menyemangati. Kalau hatinya sukacita, kata-katanya membuat orang bersukacita. Pintar semua kalian. Maka Amsal 4 ayat 23 bilang apa? Jagalah hatimu. Ya ingat, jagalah hatimu. Jadi ingat, kata-kata orang adalah cerminan isi hatinya. Jadi pernahkah saudara melihat orang marah-marah, bentak-bentak, ngamuk-ngamuk, ngomong kotor, padahal ini pelayan Tuhan. Haleluya. Bahasa roh lagi. Tapi kalau marah pun gitu juga. Jadi setan pun bingung, kau sebenarnya anak Tuhan atau anak hantu? Aduh kalau dia penyembahan itu. Tapi kalau marah pun, dua-duanya sama. Malaikat merinding, kok bisa gitu kau? Kan Tuhan bilang, pilih salah satu, kan begitu. Saudara, siapa yang pernah mendengar orang marah-marah, gak berteriak-berteriak, sampai maki, sampai gak ada hubungannya dengan bapak mama kita di kampung, ikut adik kita, abang kita, sekeluarga, semarga kalian katanya, cobalah. Sekampung kalian. Waduh, percaya, orang yang udah emosi, bisa gak terkendali kata-katanya. Pernah mendengar orang, siapa yang pernah dibentak? Angkat tangan, yang pernah dibentak, yang pernah dibentak. Yang pernah dibentak, berbahagialah beberapa enggak angkat tangan ya. Bagus sekali rumahmu lah, puji Tuhan lah. Suami yang pernah dibentak istri, angkat tangan, saya pernah. Nggak usah lah saya tanya, siapa yang sering dibentak istri? Nanti malu kau di sini, nggak usah lah ya. Cukuplah salibmu itu, tahankanlah itu pilihanmu. Berani memilih dia, berani tanggung salibnya. Ya, ada loh istri gemar kali membentak suaminya. Ini istri yang sakit jiwa. Sakitlah itu. Masa sekutunya dibentak? Aku tanya, istri dengan suami sekutu atau seteru? Ya dong, pernahkah kalian lihat NATO? Apa NATO? Kan itu angkatan bersenjata, ada beberapa negara kan? Adakah anggota negara itu melawan anggotanya juga? Gak ada, karena sekutu. Sekutu. Suami istri sekutu atau seteru? Iyalah, sekutu, teman. Teman hidup. Kalau dibentak-bentaknya terus, ini sakit ini istri ini. Ya, kalau kau sakit berobat. Bilang sebelahnya, berobat kau, bilang sebelahnya. Berobat. Kalau suamimu juga bentak-bentak istrinya, itu juga sakit. Menantu bentak-bentak mertua, itu juga sakit. Ada enggak? Mertua bentak menantu ada? Menantu bentak mertua ada? Mana lebih banyak? Mertua bentak menantu ketika baru nikah. Udah tua nanti mertuanya. Menantu bentak mertua, balas dendam. Mati kau. Sementara mertuanya nggak bisa bergerak lagi. Mati kau. Ingat, orang tua bentak anak waktu kecil, anakmu balas bentak waktu kau tua. Tabur tuai.
Itu Alkitab bilang. Ya saya udah saksikan itu. Orang tuh yang bentak-bentak anaknya. Maka direkam anak itu, bentakan itu. Satu waktu dibentaknya dirimu. Dia akan balas bentakan itu. Ya, hati-hati. Jangan ada kata-katamu yang menyakitkan. Saya sudah bosan dengan kamu. Ada di sini suami yang pernah bilang kepada pasangannya, aku udah bosan dengan kau. Istrinya bilang, aku muntah sama kau. Makin, udah sama-sama gila ini. Dia bilang, sama-sama gila. Apa mana gila? Coba lah. Aku udah bosan sama kau. Aku udah muntah sama kau. Tahun depan beranak. Beranak kan saya udah jumpai orang-orang bertengkar beranak terus. Kamu tidak pernah mengerti saya. Kamu gak pernah paham perasaanku. Ingat ya. Dengar, suami-suami. Suami-suami katakan, oi, suami-suami. Yang di teras, ini makhluk halus semua teras ini. Suami-suami. Kalau istrimu bicara, apakah dia butuh jawabanmu? Bukan. Dia enggak butuh jawabanmu, nomor satu. Ketika istrimu bicara, bercerita, yang dibutuhkan oleh istri apa? Dipahami perasaannya. Dimengerti, empati. Ini enggak, saya ingat waktu bertengkar sama istri. Jadi ini pada hadapan di meja. Hadap-hadapan, one by one. Waduh. Ya. Jadi kalau istriku ngomong, dia ngomong. Dia ngomong, aku udah siap-siap menjawab untuk menyerang. Ngerti kalian? Pokoknya dia ngomong, begini ceritanya. Aku udah siap-siap. Makin diomongin dia yang salah-salah itu menurutku, makin keluruskan. Bukan begitu. Saya juga ngomong, dia siap-siap menjawab. Ini yang salah. Ketika mengomong suami istri, bukan mau memenangkan diri. Menangkanlah pernikahanmu. Amin saudara. Menangkan pernikahanmu. Maka ketika istri saya bicara sekarang, dan sudah beberapa tahun ini, saya dengar dia bicara untuk saya pahami perasaannya. Saya mengerti, saya sabar. Oh ya, HP gak pernah kulihat kalau istriku ngomong. Dia juga begitu aturan main di rumah kami. Aturan di rumah saudara juga begitu. Aturan normal. Kalau ada orang ngomong sama kamu, HP-mu jangan kulihat. Atau bilang, sorry, bisa ku balas 5 menit lagi? Bisa ku jawab 5 menit lagi? Gak sopan istri ambil WA. Jualan dulu penting, jualan kau, mulut kau itu aja terus ini hepeng. Suamimu terluka kau buat gak kau hormati. Bertobat kau begitu. Gak sopan. Coba siapa yang mau ngomong, engkau ngomong tapi gak kulihat. Menurutmu hormat atau tidak? Taunya dirimu. Istri saya ngomong, HP sehebat apa itu proyek? Atau aku bilang, ma bisa gak aku jawab 1 menit? Bro, nanti aku balas ya bro. Ada menteri keuangan lagi bicara. Kan menteri keuangan keluarga. Ya saya dengar dia, saya pahami. Begini pak. Oh ya, terus ma. Oh oke. Sampai siap. Tidak dipotong. Siapa di sini mau mendengar istrinya sampai selesai? Angkat tangan. Kok sedikit kali, ngapain kan ke gereja ini Tuhan Yesus? Siapa di sini yang mau mendengar suaminya bicara tanpa dipotong? Angkat tangan. Yang mendengar suaminya, mananya kalian? Oh egois dirimu ya. Kalau kau bicara maunya didengar suamimu. Tapi kalau suamimu bicara kau potong-potong. Bertobat. Saudara, pahami perasaannya, ngomong. Oh ya ma, oh ya oke. Saya udah melihat manfaatnya itu. Istri saya bilang, makasih ya pak. Engkau mau mendengarkan aku. Mendengar itu tanda mengasihi. Mendengar pasangan adalah melayani. 1, 2 ya. Mendengar pasangan adalah melayani. Enggak hanya pasangan, orang lain juga. Lihat orang-orang yang stres. Mendengar adalah melayani. 1, 2 ya. Bilang sebelahnya, jangan suka motong kau. Bilang sebelahnya, jangan suka motong. Jangan suka menyela. Bilang sebelahnya. Dengarlah sampai selesai. Aduh, ampunlah ya kalau pernikahanmu berantem, ikut sekolah keluarga dirimu. Kasihan.
apalah enaknya pernikahanmu. Saya rasakan pernah hancur di situ. Tapi saya rasakan dipulihkan Tuhan. Kalau pernikahan, keluargaku dipulihkan, saya percaya keluargamu juga dipulihkan. Amin. Di rumah kami nggak ada lagi suara tinggi. Semua bicara baik-baik. Bicara dengan sehat. Apapun topik masalah, no suara tinggi. Awalnya dimulai dari saya. Saya bilang, Pak, Ma, seandainya Mama tinggi suaramu, saya tetap rendah. Dan tidak akan pernah melawan. Kenapa, Pak? I love you. Aku sayang padamu. Kalau aku sayang, kenapa aku bentak? Sejak itu dia berpikir ulang untuk membentak saya. Sorry, aku juga ikut engkau. I follow you. Ya, dia mengikuti saya. Karena saya nggak pernah bentak dia. Dia pernah tes, bentak saya. 5 menit loh. 7 menit 30 detik. Karena sambil dibentaknya, sambil kuliah jam, sambil berdoa, aku Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku Tuhan. Oh ya Allah, tolonglah hambamu yang lemah ini. Gak? Bayangkan loh 5 menit. Itu udah lama. Istri saya bilang, kok bisa Papa gak lawan aku? Ya sampai dia bilang begitu. Anakku bilang, kok bisa Papa gak melawan? Udah dibentak, udah dibantai. Pembantaian. Anak saya Jimmy bilang gitu. Kok bisa Papa gak melawan? Aku memberikan contoh sama. Kelak kau menikah. Kalau kau dibantai istrimu, kita sependeritaan. Aku beri contoh padamu. Bagaimana mengasihi, berkorban. Serius, Ibu Gembala kok ada di sini, dia bisa saksikan itu. Dan akhirnya dia pegang tangan saya. I follow you. Aku mengikuti jejak. Kami menghormati perubahan. Istri memang begitu sama saya. Saya menghormati perubahan Papa. Karena memang gak ada gunanya juga marah. Marah tidak menyelesaikan. Ingat, orang yang bertengkar itu orang terluka. Orang yang membentak itu orang terluka di hatinya. Orang yang silent, memendam, itu orang terluka. Orang yang sudah sembuh luka hatinya, dia stabil emosinya. Kedua, dia bisa bicara baik-baik. Bukankah semua masalah bisa dibicarakan baik-baik? Setuju? Bukankah semua masalah akan dapat akar masalahnya kalau dibicarakan baik-baik? Apakah dengan membentak dapat akar masalah? Apakah dengan memotong, menyelah dapat akar masalah? Makin bias. Kena lagi ke mertua, ipar lagi kena lagi entah kemana-mana, meluas. Harusnya ingat, pasutri, suami istri versus masalah. Betul? Ya kan? Pasangan suami istri melawan masalah kan harusnya. Yang terjadi apa di rumah tangga? Suami melawan istri. Hancur. No tomaho. Kau lawan sekutumu. Kau bantai dia. Bertobatlah. Tuhan pakailah gereja ini. Gereja ini ada sekolah keluarga. Kau bantai anakmu. Sakitnya samamu. Ingat, kalau kau gigimu ada berlubang, gigi saya ada berlubang, minum air es. Ku minum air es, baru ku rasa, aduh. Yang salah esnya atau gigiku? Gigiku kan? Bukan esnya. Gigiku ku tambal, ku tempel, ku minum air es, gak sakit lagi. Nggak ngilu lagi. Jadi kalau kau marah-marah bukan orang salah. Dirimu yang sakit. Dirimu yang sakit penuh luka dari masa kecilmu. Kurang kasih sayang ibu. Kurang kasih sayang ayah. Engkau dibentak. Papa mamamu cerai. Papa mamamu bertengkar. Papa mamamu mengurungmu di kamar mandi. Papa mamamu tidak memberikan engkau kesempatan bicara. Membentak engkau kalau bicara. Maka engkau memendam. Maka engkau silent. Maka engkau menjadi orang yang menghindari kerumunan. Dan engkau suka masuk ke kamar sendirian. Memendam. Itu penyakit jiwa. Orang yang memendam masalahnya penyakit jiwa. Lama-lama sakit jiwa. Lama-lama bisa stres, depresi, mati, bunuh diri. Aku berdoa saudara. Sampaikan ke Tuhan. Sampaikan kepada orang yang kau cintai. Orang terdekat memiliki luka yang paling dalam. Pasangan adalah orang yang Tuhan percayakan untuk berjalan bersama kita. Aduh, kalau engkau masih menikah, masih muda.
Lebih cepat kau akur, lebih baik. Please lah dengar khotbah ini. Oh Tuhan, todi perbadia, ramoti malakon. Jamalah hati. Supaya jangan gini loh, jangan kau merasa benar. Itu yang sakit. Enggak, saya mau tanya samamu. Orang gila pernah enggak mengaku gila? Itu kan. Kalau ada orang gila bilang, dokter, kau rasa udah gila aku. Berarti normal ini. Understand? Kalau ada orang gila berkata, dokter, udah gila aku ini. Berarti belum gila itu. Karena orang gila nggak mengaku gila. Ingat, kalau engkau merasa normal bentak-bentak orang, memang kau sakit jiwa. Adakah orang udah membentak-bentak merasa benar? Adakah? Tunggu sama-sama dulu kita. Sadar dulu kalian, tahunya aku kelaparan kalian. Tapi tolonglah khotbah ini supaya mendarat sama kalian. Adakah orang merasa benar dia membentak-bentak anaknya? Baik, demi kebaikanmu, demi kau jadi manusia, demi kau begini. Sama suaminya dibentak, supaya rumah tangga kita bagus. Kau berubah, kau bertobat. Memang kau gak bisa diandalkan, laki-laki macam apalah kau. Kok bisalah kau suamiku? Ya Tuhan. Dan dia merasa benar. Itulah sakit jiwa. Tanda orang yang mau berubah, sadar bahwa yang dilakukan itu salah. Istriku pernah bilang begini, ya Pak ya, kenapa ya aku juga emosi begini ya? Itu tanda mau sembuh. Berapa waktu yang lalu kami bicara itu. Artinya kau sadar, kenapa aku jadi pendiam ya, silent. Aku gak suka ngomong, kenapa? Lihat pola hidupmu. Kalau ada masalah, pendam. Kalau ada masalah, pendam. Kalau ada masalah, gak mau bicara. Itu kan sakit. Ada masalah suami istri, diam. Suami diam. Ditanya istri, Pak apa masalahnya? Cicai aku lihat kami. Bukan tampan begitu. Mana laki-laki keren begitu. Istrinya nanya baik, apa masalahnya Pak? Hehehe, bencong. Ya dong, jangan begitulah. Istri baik-baik nanya, apa masalahnya? Kan harusnya dia jawab, masalahnya ini. Tapi karena dia orang yang terluka masa kecil, bawaannya jadi apa? Mendam, silent. Dia laki-laki, tapi dia terluka masa kecil. Apa yang dapat kita pelajari? Pertama, jangan biarkan emosi mengubah perkataan menjadi senjata. Efesus 4 ayat 29 tertulis bahwa perkataan kita harus dipakai untuk membangun, bukan meruntuhkan. Katakan, setiap perkataanku membangunkan. 1, 2 ya. Lebih semangat. Kayak mana lah aku terbangun, ngomong pun setengah-setengah aja. Setiap perkataanku membangunkan orang lain. 1, 2 ya. Yang di teras, yang di balkon katakan, setiap perkataanku memberkati orang lain. Menyemangati orang lain. Kalian tes jumpa sama saya 5 menit, semangatmu naik. 5 menit bicara ke saya. Udah banyak ibu-ibu sedunia ini yang nangis-nangis ke aku. Suamiku selingkuh Pak Pendeta. Apakah aku jawab? Enggak. Karena dia butuh telinga. Ingat, orang stres butuh telinga kita. Telinga itu jawaban bagi dia. Ya Bu, sabar ya Bu. Anakku 3 Pak Pendeta, kecil-kecil Pak Pendeta. Anakku kecil-kecil Pak Pendeta, aku gak kerja. Dia pergi katanya sebentar ke Jakarta, tapi gak pulang-pulang udah 2 tahun. Gak ada kabar Pak Pendeta. Itu banyak. Pergi Pekanbaru, gak pulang-pulang. LDR memang berat. Awalnya LDR, jumpa selingkuhan. Gak semua LDR selingkuhan, tapi berpotensi. Nangis. Saya hanya dengar setengah jam, 1 jam ada ibu. Ingat, mendengar itu melayani. Anak-anak saya bicara, saya biarkan bicara sampai siap. Istri saya bicara sampai siap. Ibu ini gak kenal aku. Karena nomor WA aku udah sedunia ini tahu. Di Facebookku, di mana aku buat. Sedunialah ibu-ibu ini. Sampai istriku bilang, wih semua mama-mama nangis samamu ya. Untunglah aku gak tukang nangis katanya. Saudara, saya dengar. Baru dia bilang, makasih ya Pak Pendeta. Ini baru semalam lagi juga. Semalam aja, 1 jam lebih. Cerita, saya dengar. Ya Bu, ingat. Sabar ya Bu. Hanya ngomong gitu aja loh.
Terus dia bilang, makasih Pak Pendeta, aku lega. Aku bisa lepaskan unek-unek. Dia lega dengan didengar. Ada pasangan gak sabar mendengar istrinya. Tapi kayak mana sabar kalau istrinya juga beracun. Tuhan, itu penyalipan itu. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Sarpros kata kotor berarti dalam bahasa aslinya busuk. Jangan ada kata-kata busuk atau tidak berguna. Perkataan yang merusak bukan membangun. Prinsipnya jangan keluarkan perkataan yang membawa kerusakan kepada orang yang kamu cintai. Jadi kalau engkau sudah sangat emosi dan kalau engkau emosi kata-katamu menghancurkan, sebaiknya tunda bicara. Bilang sama pasangan, istriku pernah bilang begini loh, Papa, aku gak tahu lah, perasaanku panas. Terus kenapa mah? Jauh-jauh dulu, jauh-jauh. Oh, cepat-cepat aku lari ke atas. Ya makasih, dikasih tahu. Makasih, jangan lu meledak. Jangan, pikir aku ya, kelek cendong. Udah. Artinya apa? Dia sadar mau meledak. Halo, ingat perempuan itu makhluk hormonal. Per 7 hari hormonmu turun, naik. Ya, menstruasi, post menstruasi, pre-menopause, menopause, post menopause. Pokoknya nampakmu aja ini perempuan tenang-tenang di dalam dirimu itu. Seperti roller coasternya dirimu. Saudara, saya hanya katakan sama saudara. Ketika emosi jangan bicara. Sama-sama katakan ketika emosi jangan cepat bicara. 1, 2 ya. Ambil jeda. Ambil sela. Sadari polamu. Aku kalau udah emosi pasti aku lukai dia. Karena kau sakit memang. Ingat, orang sehat itu stabil. Orang sehat itu bisa bicara baik. Oke, understand? Orang yang sehat emosinya adalah stabil emosi. Orang yang sudah sembuh luka batinnya adalah bisa bicara baik-baik. Saudara, emosi kita hanya berlangsung sesaat. Bekasnya yang lama. Ada suami bilang istrinya, kau perempuan murahan kau. Huruf pertama L. Itu istrinya sama saya. Pak Pendeta. Tiap hari aku dibilang maaf. Kata lonte. Tiap hari Pak Pendeta. Aku jijik lihat diriku gara-gara dia. Dia tuduh aku perempuan lonte. Murahan. Aku bisa merasakan sakitnya itu bukan main. Suami bilang begitu sama istri. Dia nangis. Orang kaya ini. Orang hebat. Gelar S3. Jangan pikir orang kaya banyak gak berantem. Banyak sekali. Jangan pikir pendidikan S3 gak hancur pernikahan. Banyak sekali. Gak lulus komunikasi. Ingat pernikahan itu bahagia. Ngomongnya benar. Saya kasihan. Terus kau bilang apa? Ku balas lagi sama suamiku. Dibalasnya lagi. Balasnya mau kayak mana? Ku diamkan dia. 9 bulan, setahun ku diamkan dia. Datang lagi suaminya ke saya. Pak Pendeta, istriku mendiamkan aku. Istriku mendiamkan aku. Ku tanya istrinya, kayak mana gak ku diamkan Pak? Asal ngomong kata-kata L. Kata-kata perempuan murahan. Kau tidak benar kau. Murah tubuhmu itu dikasih sama semua orang. Gak ada Pak Pendeta ku lakukan. Jadi apa kau balas? Diam. Aku tak mau. Aku tersakitin. Dia balas dengan silent. Yang satu bentak, yang satu silent. Ini sama-sama sakit. Ingat, kalau kau silent, sadarlah engkau sakit mental. Kalau engkau bentak-bentak, engkau sakit mental. Kalau bawaanmu selalu bertengkar, sakit mental. Bukan tidak boleh marah. Marah, sampaikanlah kebenaran dalam kasih. Tetap tegas. Dan bahaslah masalahnya, bukan orangnya kau hancurkan. Kalau aku pelupa, yang klaim bahas pelupanya atau akunya dihancurkan? Pelupanya dong. Ini memang pelupa kau. Memang serumah kau pelupa. Sampai lagi ke bapak makku, coba lah. Bapakku udah mati mah, aku bilang. Ini contoh yang bisa berkembang. Berikutnya, serang situasi, bukan pribadi. Kita seharusnya menjadi tempat perlindungan, bukan sumber luka tambahan. Siapa sini suami-suami yang dekat dengan istrinya? Coba angkat tangan. Suami-suami yang dekat istrinya. Gak kau aku istrimu, bertobat ya.
Coba bilang sama istrimu, aku siap melindungimu, Ma. Ayo bilang sama istrimu, aku siap melindungimu. Hatiku cukup bagimu. Amin. Ya, harusnya diam beberapa menit lebih bijaksana daripada berbicara 10 menit dalam kemarahan. Jadi kalau marah, lagi emosi gak terkendali, jangan ngomong. Karena pasti omonganmu menghancurkan pernikahanmu, menghancurkan anakmu. Tapi kalau engkau sudah mulai stabil emosi, baru bicara. Fokuslah kepada masalah, bukan menyerang orangnya. Hindari. Nah berikutnya, jangan membuat keputusan dengan emosi yang sedang tinggi. Dan jangan mengucapkan kata-kata yang tidak bisa kita tarik kembali. Ingat, kata-katamu itu 1 menit. Tapi lukanya seumur hidup. Waktu nggak bisa kembali. Kata-kata nggak bisa kembali. Kalau engkau bilang kau memang laki-laki nggak bertanggung jawab. Sebenarnya bukan kau yang kupilih jadi suamiku. Wis. Bisa kau suamiku. Itu kata-katamu 1 menit. Tapi kau robek hatinya seumur hidupnya. Kata-katamu nggak lupa. Ya, jangan sampai kau mengatakan sesuatu yang menyakiti ketika emosi. Beri kesempatan hati untuk tenang sebelum mulut kita berbicara. Amsal 15 ayat 1, sama-sama kita baca. Sama-sama kita baca yuk, 1, 2 ya. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Coba baca baik-baik. Jawaban yang lemah lembut apa? Meredakan kegeraman. Perkataan yang pedas, siapa di sini yang mengaku dia lemah lembut? Angkat tangan. Oke. Saya perbaiki. Siapa yang mau pulang dari sini belajar menjadi lemah lembut? Angkat tangan. Mau belajar pun kalau nggak kau angkat tangan, marhuamarotu garijo, Tuhan tolong. Ngapainlah kau datang? Capek kau duduk berdiri. Habis kau lihat tim. Tapi nggak kau lakukan firman, sama aja bohong. Amsal 12 ayat 18 sama-sama dibaca 1, 2 ya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Katakan lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. 1, 2 ya. Bilang sebelahnya, lidahku ini akan menyembuhkan engkau. Ya, maksudnya kata-katamu ya. Oke, 2. Gunakan perkataan yang untuk membangun orang yang kamu cintai. Berikutnya, setiap hari kita membangun rumah tangga, pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Jadi tiap hari kita membangun rumah tangga, tiap hari membangun. Saya tiap hari membangun lewat kata-kata. Ada orang menghancurkan lewat kata-kata, saya no. Alkitab katakan bangunlah rumah tanggamu tiap hari dengan kata-katamu. Anakku, kau bisa bangkit. Papa, mama, semua bersatu. Kita bisa. Nah saudara, apakah saya sering berbicara kepada pasangan? Tetapi apa yang sedang saya bangun melalui perkataan saya. Buatlah kata-katamu membangun. Semua usaha, anak-anak, pernikahan itu kan perlu dibangun semua, kan betul? Rumah, keuangan, pekerjaan, kesehatan, semua aspek perlu ngomong. Saudara juga pulang nanti akan banyak ngomongnya. Tapi apa kau mau membangun? Ubah, kritik. Biasanya kamu, ini kalimat ini, biasanya kamu tidak pernah membantu saya. Ubah dengan kalimat apa? Terima kasih sudah membantu saya hari ini. Saya sangat menghargainya. Ubah kalimat, biasanya kamu tidak pernah memperhatikan saya. Ubah dengan kata, saya senang ketika kamu meluangkan waktu untuk saya. Kata-katamu ubah. Ya, jangan pas nanti suamimu lagi menolong kau masak. Bah, nalo mati doh. Nah, maksudnya yang mau matinya kau nggak pernah kau bantu aku masak selama 20 tahun pernikahan ini. Dapat suak kau doh katanya. Tanda-tanda kematianmu sudah dekat. Atau tanda-tanda akhir zaman, Yesus mau datang besok. Hargailah usaha suamimu, amin. Kalau dia mau memasak, puji Tuhan. Isi hati pasangan dengan kata-kata. Ini perhatikan, kita baca dengan cepat. Sama-sama kita baca yuk, semua kita anak-anak, semua yang bisa bacalah ini. 1, 2 ya. Saya bersyukur menikah. Anak-anak gak bisa ya, jangan. Yang belum menikah, sama-sama yang udah menikah, sama-sama katakan. Saya bersyukur menikah denganmu. Oke, pegang tangan istrimu, tangan suami. Pegang. Ayo, pegang. Ayo. Sama-sama ucapkan, saya bersyukur menikah denganmu. 1, 2 ya. Kalau mengucapkan pujian, tapi kalau lagi emosi marah, wow.
Gak jelas vokalmu kulihat, artikulasinya kurang mantap. Ya. Sama-sama katakan, terima kasih sudah berjuang untuk keluarga. 1, 2 ya. Ayo, istri bilang sama suaminya, saya bangga kepada papa. 1, 2 ya, istri-istri, 1, 2 ya. Iya, bilanglah, saya bangga kepada papa. Oke, apa yang bisa saya bantu? Supaya mereka beroleh kasih karunia. Tujuan komunikasi bukan agar kita didengar atau menang dalam argumentasi, tetapi supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.